Mulai Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali. Saya ingin memperkenalkan kembali kepada warga departemen. Kali ini kita bersama kontributor tetap Filsuf Muda Makassar, pendidikan S1-nya Filsafat UGM, studi S2-nya Universitas Negeri Makassar, jurusan Administrasi Publik, putra dari Guru Besar Administrasi Publik UNM, yaitu Profesor Dr. Risma Niswati. Siapa dia? The one and only Ahnaf Dewa. Gimana Bang, kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Baik. Sebagaimana Gustav Le Bon, tokoh penting dalam psikologi massa, dikenal sebagai Bapak Psikologi Massa. Pada abad 19, cabang psikologi ini berhubungan dengan proses perilaku dan pemikiran baik yang berasal dari anggota massa maupun massa itu sendiri. Contoh, seseorang yang biasanya tenang dan rasional mungkin menjadi lebih impulsif dan emosional ketika berada dalam kerumunan. Panik di tengah kerumunan, orang yang takut akan kebakaran dapat menjadi contoh perilaku massa yang didorong oleh rasa takut dan hilangnya kendali. Sebagaimana pemimpin-pemimpin terdahulu seperti Lenin, Stalin, Mussolini, bahkan Hitler sering memakai hal ini. Tujuan utama seni propaganda adalah menyampaikan pesan politik dan memengaruhi orang untuk mendukung ide atau kebijakan tertentu. Seni ini sering digunakan oleh pemerintah, partai politik, dan kelompok kepentingan pribadi mencapai tujuan mereka. Sesuai tema besar kita adalah psikologi massa dan seni propaganda politik. Baik Bang, beri kata pengantar terlebih dahulu Bang. Oke. Tadi beberapa nama pemimpin besar yang problematik sudah disebutkan ya, ada Stalin, Mussolini dan sebagainya. Juga disinggung terkait psikologi massa. Saya baru banget menulis beberapa hari yang lalu soal hal yang agak menyinggung soal itu sebenarnya, di mana saya mengaitkan teori mengenai origin of totalitarianismnya Hannah Arendt dengan situasi masyarakat kita saat ini gitu. Jadi bagi Hannah Arendt, yang berbahaya dari Nazi dan rezim komunis Soviet itu bukan pengikut Nazi yang setia, bukan pengikut komunis yang setia, tapi justru orang-orang yang tidak bisa membedakan antara realita dengan fiktif yang ada di gitu. Orang-orang yang bisa disebut orang-orang yang penuh dengan delusi, orang-orang halu. Dan gerbang awalnya adalah kesepian. Kalau bagi Hannah Arendt, kesepian itu bukan hanya sekedar kesepian ya, dia harus berubah bentuk kemudian menjadi solitude, keterpisahan gitu antara dia dengan realitas sosialnya, realitas ekonomi, realitas politik, realitas budaya. Dan itulah yang menyebabkan terjadinya totalitarianisme. Dan bumbu-bumbu itu sebenarnya sudah terasa di dunia saat ini sebenarnya, kalau kita cek ya. WHO di tahun 2019 menetapkan bahwa kesepian itu sudah menjadi semacam epidemi dan sangat berbahaya bagi dunia. Orang yang kesepian itu jauh lebih berbahaya daripada orang yang mengonsumsi 15 batang rokok per hari. Begitu kata laporan WHO. Kalau di Indonesia, laporan yang kita punya itu berasal dari tahun 2021 terakhir. 4 tahun yang lalu, belum diupdate.
di di laporan itu disebutkan bahwa 98% responden itu mengalami kesepian, dan kalau nggak salah sekitar 50-an 60-an persen dari mereka itu berpikir untuk melakukan bunuh diri. Nah, yang mencengangkan adalah bahwa mayoritas dari 98% itu jauh lebih mungkin ditemukan pada remaja, pada mahasiswa, pada pelajar. Nah, apa korelasinya? Korelasinya adalah banyak pelajar dan mahasiswa yang kemudian menjadi pemilih dengan jumlah terbanyak di Republik ini untuk sampai beberapa pemilu ke depan, orang-orang muda. Tapi mereka juga sekaligus mengalami kesepian yang mana itu berbahaya untuk kondisi politik kita, karena orang yang kesepian sangat mudah dimanipulasi. Itu kalimat pembuka dari saya. Baik, Bang. Menarik tentunya, sebagaimana Bang Anap menulis di salah satu Tribun News Nasional. Saya ingin mulai ke ini, Bang, yang menarik dari Rocky Gerung. Mungkin Bang Anap sudah melihat pernyataan Rocky Gerung, bahwa Rocky Gerung pada era 2019-an berdebat dengan Profesor Renald Kasali gitu, mengenai sejarah awal mula hoax itu di mana dan siapa tokohnya gitu. Yang menarik lagi, pernyataan Rocky Gerung ketika menjadi saksi ahli di pengadilan, kurang lebih dia mengucapkan bahwa hoax itu tidak salah, melainkan suatu strategi yang dimana mengelabui lawan. Tentunya yang salah menurut si Rocky penerimanya gitu, menurut Rocky Gerung. Ini kan ada kaitannya, Bang, apalagi di dunia politikan. Nah, ketika Perang Dunia Kedua, Jerman panik seolah-olah akan diserang oleh PM Inggris, yaitu Winston Churchill. Padahal itu kan seni propaganda dari pihak Inggris ingin mengelabui Jerman. Tentunya ini banyak difilm-filmkan. Nah, peristiwa itu semisal seolah-olah pesawat akan menyerang, padahal serangan itu bagian dari psikologi massa lewat radio. Pertanyaannya adalah bagaimana hal ini agar warga negara atau masyarakat tidak mudah gitu, Bang, dikelabui oleh isu-isu yang dialihkan oleh government negara, sehingga setidaknya warga negara atau masyarakat bisa mengunyah terlebih dahulu. Bagaimana, Bang, komentarnya, Bang? Oke. Itu pertanyaan yang bagus ya. Gimana caranya biar tidak terkelabui oleh isu-isu yang mungkin tidak strategis, tidak begitu penting untuk kehidupan kita. Kita lagi bahas isu yang penting, misalnya RUU TNI misalnya, terus tiba-tiba dibelokkan dengan kasus selingkuh seorang pejabat misalnya. Itu kan belok jauh tuh. Atensi publik yang awalnya diharapkan oke, kita akan bahas soal RUU ini gitu, tapi kemudian dibelokkan dengan RUU TNI. Bagi saya, kita itu harus bisa punya semacam kemampuan untuk menerapkan epistemologinya Feyerabend, yaitu prinsip anything goes, apapun berlaku, apapun bisa. Jarang ya ditemukan di pembahasan banyak orang gitu. Mereka mungkin cakap untuk menjelaskan suatu informasi ke publik, tapi mereka jarang yang punya kecakapan untuk mengaitkan satu isu tertentu dengan isu lainnya. Misalnya apa sih korelasi antara perselingkuhan dengan RUU TNI? Korelasinya tentu saja bahwa perselingkuhan seorang pejabat itu sama dengan perselingkuhan sebuah instansi militer dengan politik, sama-sama mengkhianati konstitusi dari pernikahan kan dibahas tuh, harusnya ada segala perjanjian, oke, apa yang boleh, apa yang enggak, apa yang selingkuh, apa yang bukan.
negara ya ada jelas ada konstitusi bahwa oke, tentara tempatnya di mana, ini tempatnya di mana, ini tugasnya apa dan sebagainya gitu. Menurut saya kita butuh kemampuan untuk bisa jadi anything goes, bisa mengaitkan apapun dengan hal lainnya agar kita tetap ingat. Seperti itu kalau dari saya. Walaupun kemudian agak susah ya nanti. Karena agak susah saya karena ada pada persoalan modus ideologi yang berubah gitu. Baik Bang, ini ada banyak Bang pertanyaan Bang, paling saya memilah dulu. Dari Hadi Bang, Lenin dan Stalin memerangi kapitalisme, Soekarno memerangi kolonialisme, Soeharto memerangi antek asing ketika kepemimpinan awalnya. B.J. Habibie menumbuhkan demokrasi dan reformasi, Gus Dur menghidupkan pluralisme, Megawati menambahkan politik demokrasi yang begitu fair, dan SBY mengaktifkan kembali reformasi dan demokrasi. Presiden selanjutnya bisa dijawab, bisa tidak Bang? Agak ngeri-ngeri sedap gitu. Dan selanjutnya, presiden selanjutnya nunjukin kelemahan kita sebagai sebuah bangsa sebenarnya. Itu yang dilakukan. Kenapa menunjukkan kelemahan suatu bangsa, sedangkan dia membuat polarisasi Bang di sistem perpolitikan Indonesia? Iya, dia membentuk polarisasi. Berarti kan kita gampang dipolarisasi. Dia nunjukin kelemahan kita. Gini, ini sama seperti fungsi kritik. Kritik itu bukan hanya untuk menghadirkan solusi. Kritik itu juga untuk nunjukin di mana letak salahnya. Ya, misalnya ada contoh paling mudah gini. Hacker itu berfungsi untuk mencari celah di keamanan sistem dan bilang ke keamanannya suatu situs yang mereka bobol itu, untuk mereka akan bilang bahwa situsmu ini nggak aman. Buktinya kami berhasil meretasnya gitu. Ini kelemahannya. Berarti kan harusnya kita bisa belajar gitu. Oh, ini kelemahan kita. Persoalannya apakah kita belajar atau enggak gitu dari apa yang ditunjukin. Itu aja sebenarnya. Baik Bang, melanjut ke pernyataan Abang tadi, orkestrasi politik kan begitu mencair gitu. Aktor-aktor paham betul bagaimana cara bermain psikologi massa, bagaimana menggaungkan bahwa politik adalah hiperrealitas, bagaimana caranya kita hidup di atas angin Bang. Oh, gimana tuh hidup di atas angin? Kayak Avatar berarti. Seniman kan hidup di atas angin gitu, metafornya Mbah Tejo dan Mbah Nun. Artinya tidak berpihak gitu dalam konstelasi politik ini. Bagaimana? Oke. Masalah keberpihakan ini saya harus jelasin dulu soal ideologi yang tadi sudah sempat saya singgung ya. Ideologi tradisional di dalam modus operasi yang paling tradisional itu sangat gamblang. Oke, Ku Klux Klan misalnya, mereka sangat gamblang bahwa kami adalah sebuah organisasi, sebuah ideologi yang kemudian untuk mempertahankan keamanan teologi kita harus membunuh orang-orang kulit hitam. Selesai. Telanjang. Apa yang mereka lakukan? Yang ngumpul, bikin plot pembunuhan apa segala macam, kemudian beraksi, selesai. Sementara ideologi modern itu tidak berfungsi seperti itu. Contoh, tiap pemilu kita dapat semacam
jargon bahwa oke, kami berpihak pada rakyat. Pertanyaannya adalah rakyat mana yang dia berpihak itu, pada rakyat yang mana? Kelas atas, kelas bawah, atau kelas menengah, atau yang mana gitu? Atau rakyat di satu daerah atau di satu RT tertentu, itu kan apa ya, nggak bisa dijadikan patokan. Kemudian kayak misalnya oke, mereka mereka bikin lah kayak oh, mereka peduli dengan rakyat gitu, dengan cara turun ke masyarakat dan ikut turut merasakan penderitaan mereka lah segala macam. Tapi trik-trik itu, misalnya kita lihat di program Ecobrik, ini program yang bagus, daur ulang sampah plastik, kemudian dipakailah menjadi sesuatu yang lain gitu. Tapi kemudian kenapa banyak aktivis lingkungan yang mundur dari program itu? Karena kemudian para aktivis lingkungan ini sadar bahwa mereka telah ditipu oleh suatu ideologi yang nampak hijau padahal tidak hijau. Kenapa? Karena dengan ikut campaign itu, ini bisa bilang punya legitimasi untuk oke, sampah kami bisa digunakan loh, bisa didaur ulang loh menjadi sesuatu yang baik. Karena itu ya ngapain kami beralih dari plastik. Itu tidak mudah gitu. Kita harus, kalau kata Zizek, kita harus pakai kacamata. Kita harus pakai kacamata untuk kemudian dapat melihat apa yang real gitu, apa kondisi realnya seperti apa. Misalnya makan bergizi gratis. Secara ide ya, baik secara ide. Problemnya, kalau kita lihat dari kacamata kritik ideologi, kebijakan apa yang harus dikorbankan demi kebijakan itu gitu? Itu kan duit semua tuh. Oke, apa yang dipangkas kemudian? Oke, yang dipangkas kemudian sektor A, sektor B, sektor C, sektor, banyak sektor yang dipangkas gitu. Banyak hal yang dikorbankan. Itu semua yang sulit untuk dilihat sebenarnya, yang bukan sulit ya, tapi menantang untuk kemudian dilihat, karena saya yakin kita harus berani membunuh diri kita sendiri gitu. Itu kayak yang dipotret dengan baik di filmnya Daylift gitu, gimana ada satu adegan orang berkelahi hanya gara-gara kacamata gitu. Itu kita kemudian untuk bisa lepas dari ideologi gitu. Nah, terkait keberpihakan ya. Ada satu istilah menarik. Jalan ke surga, jalan ke neraka itu diaspal dengan niat-niat yang baik. Seseorang yang punya niat baik, seseorang yang kita anggap baik, seseorang yang kita anggap berpihak pada kebaikan, itu akan menuntun kita ke surga. Kadang-kadang mungkin saja mereka menuntun kita ke neraka gitu. Nah, Bang, menyambung ke pernyataan Bang Anap tadi itu mengenai kejelasan dan seterusnya, bagaimana psikologi massa dimainkan. Saya memiliki keresahan gitu, Bang, bukan hanya di government, saya juga ingin memotret di bagian civil society, grassroots atau masyarakat gitu, Bang. Bahwa pengalaman empirik saya pernah ikut, Bang, menjadi salah satu, bisa disebutkan asisten atau ajudan dewan lah pada tahun lalu. Saya melihat
psikologi massa adalah bagian dari siasat itu, sebagaimana kita datang ke dapil konstituen untuk menampung aspirasi keresahan dari konstituen-konstituen tersebut. Saya pikir apa yang digambarkan beberapa orang terkait dewan gitu, bla 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 bla. Lalu saya teringat gitu bang omongannya Budayawan Sudjotejo gitu. Saya melihat langsung yang disebut uncal, tanda kutip gitu bang, usaha menipu caleg gitu. Itu banyak bang, misal membawa proposal gitu untuk apa kegiatan ini bla 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 dan seterusnya, itu gak masalah gitu kalau itu betul gitu. Nah pertanyaannya, bagaimana komentar abang terkait hal ini? Tentunya sebagaimana pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Oke. Pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya, dan fenomena orang-orang menipu dalam tanda kutip ya, menipu para orang yang hendak menjadi politisi atau sudah menjadi politisi. Ini sebenarnya sama dengan ketika kita berhadapan dengan pertanyaan soal telur dan ayam. Cari tahu dulu sebenarnya yang mana sih duluan menipu, apakah pemerintah yang duluan menipu rakyat atau rakyat yang duluan menipu pemerintah gitu. Tapi bagi saya mereka sebenarnya saling mencuri kenikmatan. Pemerintah nyuri si calon-calon ataupun orang yang sudah terpilih ini mencuri kenikmatan dengan cara menunjukkan bahwa oke, lewat saya lah aspirasimu dapat tertampung, lewat saya yang kamu dapat minta pertolongan apa segala macam. Dan rakyat mencuri itu dengan cara itu tadi, ngasih proposal, minta apalah dan sebagainya. Mereka sebenarnya sedang hanya mencuri kenikmatan dari satu sama lain. Nah, berarti kan ini siasat tipu menipu gitu bang. Kalau dalam bahasanya atau politik itu tipu-tipu kampung gitu bang. Ada kalau kata politisi senior PDIP gitu, Opung Panda gitu ya. Dia punya tesis bahwa ada 3 level tipu-tipu kampung gitu bang. Pertama, kau tidak pernah menipu lalu ditipu, itu nasib. Yang kedua, kau sering menipu lalu ditipu, kau akan sakit. Yang ketiga, nikmati ditipu gitu. Bagaimana bang komentar abang? Ya, saya rasa yang paling nikmat adalah menjadi apa yang dijelaskan oleh Baudrillard ya, bahwa kalau bahasanya Baudrillard, dia ngomong cara perempuan menggoda adalah dengan pura-pura tergoda. Kita harus ikut cara itu gitu. Untuk bisa menipu, kita harus pura-pura tertipu. Mungkin ini bang, saya teringat omongan Bang Dewa waktu itu. Bang Dewa masih aktif di salah satu channel Titik Pikir membuat Q&A gitu. Saya nanya gitu kan, apa yang dimaksud dengan perempuan-perempuan khairil gitu kan. Terus Bang Dewa bilang bahwa apa yang dimaksud pernyataan Bang Dewa bang terkait tanda kutip, jangan fokus apa yang dikatakan, tapi tetap fokus apa yang tidak dikatakan. Iya. Itu kan juga salah satu sebenarnya untuk membaca ideologi. Misalnya produk vegan. Udah dipromosikan, oke ini no animal testing, ini baik, bermanfaat untuk lingkungan segala macam. Iya, tapi problemnya kacang-kacang itu diangkut menggunakan tenaga yang besar gitu.
pertaniannya nggak sustain. Kita harus apa ya? Harus membaca apa yang tidak dikatakan. Problemnya banyak orang yang terlalu fokus pada apa yang dikatakan. Itu problem demokrasi kita sejak awal gitu. Jadi politik itu adalah yang tersirat, bukan yang tersurat, Bang, yang eksplisit. Ya. Nah, di situ kan kemudian ya balik ke pertanyaan pertama ya, soal gimana caranya biar tidak mudah dikelabui. Ya, ini harus bisa dikaitin. Dari situ kan kemudian bisa dilihat, oke, politik adalah sesuatu yang lebih banyak persoalan yang tersiratnya daripada yang tersuratnya gitu kan. Cinta juga kayak gitu, lebih banyak persoalan yang tersirat dan yang tersurat. Jadi cara untuk bisa membaca politikus yang pandai berbohong dengan yang tidak, mudah saja, cukup Anda paham soal Don Juan, selesai. Oke, Bang, menyambung ke Don Juan dan mengenai tersurat dan tersirat. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah seni propaganda dan psikologi masa bagian dari elemen fiksi, sebagaimana Bang Ahnaf pernah menyampaikan di awal kuliahnya bahwa perbedaan politician dengan penyair adalah penyair memfiksikan dunia, sedangkan politician memfiktifkan dunia, alias mendusta, seolah mengelabui dunia. Bagaimana komentarnya, Bang? Aduh, teringat sesuatu tadi, tapi saya tiba-tiba hilang. Apa, coba diulang. Apakah seni propaganda dan psikologi masa bagian dari elemen fiksi, sebagaimana Bang Ahnaf pernah menyampaikan di awal kuliahnya waktu itu, Bang, di 2024, bahwa perbedaan politisi dengan penyair adalah penyair memfiksikan dunia, sedangkan politisi memfiktifkan dunia, alias mendusta, seolah-olah mengelabui dunia. Bagaimana komentar Bang Ahnaf? Ini juga terkait psikologi mas saya. Ada satu teori menarik, namanya adalah the false evil, setan masyarakat. Setan masyarakat itu apa ya? Kambing hitam lah yang dibentuk oleh penguasa untuk kemudian menciptakan kondisi us versus them. Kita lawan mereka gitu. Era Orde Baru itu terjadi misalnya komunisme lawan pro Pancasila gitu. Tapi kalau kita lihat ya modusnya itu selalu didasarkan pada sesuatu yang fiktif gitu. Kalau kita baca dalih pembunuhan massal, saya lupa penulisnya siapa, judulnya dalih pembunuhan massal. Di situ dia bilang gimana mungkin coba tiba-tiba satu partai besar yang waktu itu sangat prominent di Indonesia mau melakukan kudeta terhadap dirinya sendiri gitu. Dan kemudian yang paling tidak masuk akal adalah satu hari pasca kejadian, Soeharto yang saat itu masih menjadi pimpinan militer kemudian datang ke memerintahkan tentara untuk datang ke surat kabar harian surat kabar untuk kemudian membuat suatu berita bahwa PKI adalah dalang dari semuanya. Itu kan mainan Fox evil sebenarnya, menciptakan satu musuh bersama gitu yang ditakuti oleh semua orang. Dan memang tujuannya adalah untuk kemudian menghasilkan perubahan, baik secara kebijakan atau apapun itu gitu. Oke, Bang.
penjelasannya sangat bagus dan menarik. Saya ingin lanjut lagi Bang ke pertanyaannya dari Diki gitu. Eh, Bagaimana politik bisa ada dan apa arti politik dari being and time? Secara teoritis negara ini ideal, rumusannya begitu bagus terkait rumusan Pancasila. Pertanyaannya adalah jangan-jangan negara itu tidak ada, yang ada hanya lambang negara. Apakah psikologi massa adalah bagian dari fenomenologi politik? Apa pertanyaannya apa? Apakah psikologi massa adalah bagian dari fenomenologi politik? Iya, jelas. Psikologi massa adalah bagian dari itu gitu. Makanya itu tadi ke pembukaan saya bahwa kenapa saya sangat concern misalnya dengan apa yang diomongkan Hannah Arendt, karena hari ini kita banyak banget orang yang tercerabut dengan dunia gitu, banyak banget orang yang tidak berbicara sesuatu yang real gitu, mereka tidak sedang membicarakan realita, dan itu kemudian berpengaruh terhadap psikologi massa gitu. Contoh paling mudah, ini juga sekaligus ini ya untuk mengajarkan gimana caranya untuk tidak mudah dikelabui. Jadi di Amerika pernah terjadi satu skandal besar yang disebut sebagai Watergate, skandal Watergate. Skandal itu skandal tentang pencurian yang dilakukan oleh orang-orang suruhan partainya presiden terpilih Amerika waktu itu, Nixon, ke partai oposisinya gitu. Jadi adalah uang dana kampanye yang dicuri dari kantor partai itu. Berita itu ditulis